Tujuan penyusunan PKM Riset Sosial Humaniora atau yang biasa disebut PKM RSH. Beberapa bagian yang akan dibahas yaitu yang pertama makna dan tujuan riset, kemudian ruang lingkup dan luaran PKM RSH, yang ketiga konsep pelaksanaan PKM RSH, yang keempat kriteria pengusulan proposal PKM RSH, yang kelima sistematika proposal kegiatan PKM RSH, yang keenam seleksi dan penilaian proposal PKM RSH. Yang pertama makna dan tujuan riset. Makna umum dari PKM riset yaitu mengungkap fakta dan fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Makna khususnya yaitu inovasi dalam menemukan suatu kebaruan yang nantinya akan memberikan sumbangsih berupa informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya yaitu menumbuhkan minat bakat dan keampuhan meneliti serta pemahaman metode penelitian dan cara menganalisis data. Kemudian ruang lingkup dan luaran PKM RSH. Ruang lingkup PKM RSH yaitu PKM RSH ini merupakan gabungan antara bidang sosial dan humaniora yang memiliki objek riset pada fenomena sosial dan perilaku manusia pada hubungan bermasyarakat. Bidang sosial menitik beratkan pada ekonomi, sosiologi, psikologi, manajemen, dan politik, serta yang lainnya. Bidang humaniora menitik beratkan pada ilmu budaya, seni, filsafat, adat istiadat, kepercayaan atau agama, hukum, dan etika. Luaran wajib PKM RSH yaitu yang pertama laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir, yang ketiga artikel ilmiah. Luaran tambahan dapat berupa haki atau paten. Artikel ilmiah dapat dibagi menjadi dua, yang berupa original artikel maupun critical review. Original artikel diperoleh dari data primer, sedangkan critical review dibagi menjadi dua bagian, yaitu narrative review yang diperoleh dari data sekunder dan systematic review yang juga diperoleh dari data sekunder. Konsep pelaksanaan PKM RSH yaitu platform riset PKM RSH dapat dimungkinkan dilaksanakan melalui konsep blended atau kombinasi 3 maupun 4 platform riset berikut, yaitu online, virtual, digital, offline maupun laboratorium atau lapangan. Berikut salah satu ilustrasi untuk PKM RSH dengan judul Persepsi Masyarakat Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap COVID-19. Yang pertama, menentukan fokus masalah, kemudian menentukan metode yang sesuai untuk melakukan riset PKM RSH, kemudian luaran yang dihasilkan berupa artikel ilmiah, yaitu paper yang berisi data lapangan. Nah, pada hasil analisis ini, nantinya penulis dapat mempublikasikan dalam jurnal media online maupun portal web lainnya. Nah, kumpulan dari informasi ini juga dapat dipublish di beberapa media. Kemudian hasilnya dapat berupa artikel ilmiah, yaitu dalam bentuk original artikel maupun critical review paper. Kriteria pengusul proposal PKM RSH yaitu yang pertama, peserta PKM RSH ini merupakan kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 yang terdaftar di PD Dikti. Yang kedua, kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2-4 orang anggota. Yang ketiga, nama-nama pengusul, ketua, dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang keempat, bidang riset yang diusulkan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua atau anggota. Yang kelima, mahasiswa dari berbagai program studi yang berbeda atau dari prodi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Kemudian yang keenam, keanggotaan setiap kelompok PKM RSH disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Dan yang ketujuh, besarnya dana kegiatan per judul PKM ini yaitu antara 5 juta sampai 10 juta dengan maksimal 25% sumber dana lainnya. Sistematika proposal kegiatan PKM RSH yaitu isian kelengkapan yang meliputi sampul dan halaman pengesahan, di mana sampul berisi judul PKM, nama dan nomor induk mahasiswa, asal perguruan tinggi, dan tahun usulan. Berikut contoh untuk sampul PKM RSH.
Selanjutnya yaitu isi utama proposal, yaitu daftar isi diberi nomor Romawi sebagai halaman di sudut kanan bawah. Selanjutnya halaman inti yang berisi bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka yang memuat maksimal 10 halaman. Yang terakhir yaitu lampiran. Halaman inti sampai daftar pustaka nantinya diberi halaman berupa angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya pada bagian sudut kanan atas. Isi utama ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan menggunakan spasi 1,15 rata kanan kiri. Ukuran kertas yang digunakan yaitu A4 1 kolom dengan margin kiri 4, kanan atas bawah masing-masing 333. Proposal nantinya diunggah di Simbel Mawa dengan penamaan file nama ketua underscore nama PT underscore PKM R.pdf karena dalam bentuk PDF. Kemudian mencermati kualitas proposal PKM RSH yaitu daftar isi yang pertama, yang kedua ada bab 1 pendahuluan yang berisi tentang kekuatan tantangan intelektual yang menjadi fokus penelitian, kemudian objek riset yang dipilih dan penggunaan logika. Selanjutnya kuantitas dan kualitas data yang akan dikumpulkan. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana isinya yaitu unsur-unsur penting yang mendasari analisis dan logika, gagasan baru yang perlu diungkap melalui riset, kemudian kualitas pustaka yang digunakan. Bab 3 yaitu metode penelitian, yaitu yang berisi kualitas metodologi periset, prediksi kualitas hasil riset, strategi pelaksanaan daring dan luring, serta prediksi kualitas riset. Yang keempat yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Di bab ini berisi 2 sub yaitu anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya yang digunakan di PKM RSH yaitu antara 5-10 juta rupiah dengan komposisi minimal 80% untuk operasional dan maksimal 20% untuk administrasi. Beberapa item yang tidak diperkenankan diusulkan dalam rencana anggaran biaya yaitu honorarium tim, dosen atau pihak ketiga, kemudian konsumsi, pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, peralatan lainnya untuk kelengkapan riset. Jika sifatnya wajib agar besarannya tidak melebihi 1.500.000. Kemudian yang tidak diperbolehkan yaitu penyusunan, penggandaan, dan penjilitan laporan kemajuan dan laporan akhir, kecuali PTS atau PTN mewajibkan untuk hard copy. Yang kedua yaitu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi selama 3-4 bulan. Berikut format rekapitulasi rencana anggaran biaya dan berikut format jadwal kegiatan untuk PKM RSH dalam bentuk bar chart. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pada bagian ini dapat memperlihatkan kecermatan di dalam memilih referensi atau daftar pustaka yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini. Daftar pustaka ini ditulis menggunakan format Harvard Style. Seleksi dan penilaian proposal RSH. Berikut formulir penilaian proposal PKM RSH, yaitu yang meliputi kriteria kreativitas, kemudian kriteria kesesuaian dan kemutahiran metode penelitian, potensi program dan peluang pelaksanaan secara daring dan protokol kesehatan. Bobot dari penilaian yaitu 100% dengan keterangan nilai sebagai berikut. Berikut rubrik penilaian proposal PKM RSH dengan beberapa indikator yang telah dituliskan di sini. Yang pertama yaitu kriteria kreativitas, kemudian kesesuaian metode penelitian, yang ketiga potensi program, dan yang keempat peluang pelaksanaan daring atau virtual dan luring. Yang terakhir yaitu format lampiran yang harus dilengkapi di dalam proposal PKM RSH. Yang pertama yaitu biodata ketua, anggota, dan dosen. Berikut contoh format untuk biodata ketua dan anggota yang harus dilengkapi yaitu identitas diri, kemudian kegiatan mahasiswa yang sedang atau pernah diikuti, dan yang ketiga penghargaan yang pernah diterima. Di bagian bawah harus dilengkapi dengan nama lengkap dan tanda tangan basah.
Selanjutnya yaitu biodata dosen pendamping yang meliputi identitas diri, kemudian riwayat pendidikan, rekam jejak Tridharma PT dalam hal pendidikan dan pengajaran, dalam hal penelitian, dan yang terakhir pengabdian kepada masyarakat. Di bagian bawah dilengkapi dengan nama lengkap dan tanda tangan asli dosen pendamping. Kemudian justifikasi anggaran biaya. Berikut contoh anggaran biaya yang digunakan dalam PKM-RSH dengan jenis pengeluaran. Yang pertama untuk kebutuhan kegiatan virtual, kemudian yang kedua ada bahan habis pakai, yang ketiga perjalanan, dan yang keempat lain-lain. Setelah dijumlahkan, silakan dituliskan di bagian bawah berapa nominal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PKM-RSH. Kemudian lampiran ketiga, susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas. Silakan nama anggota dan ketua dituliskan dalam tabel seperti berikut dengan deskripsi uraian tugas masing-masing anggota kelompok. Dan yang terakhir, lampiran surat pernyataan ketua. Ketua mengisi identitas sebagai berikut, dan di bagian bawah diberi keterangan nama lengkap dan NIM, serta diberi tanda tangan di atas materai 10.000. Demikian, terima kasih.